kita pasti akan banyak melakukan kesalahan dan dosa, karena memang seperti itulah kita diciptakan. Manusia diciptakan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan dosa. Tapi wa khairul khati'in at-tawwabin, sebaik-baik orang yang salah adalah yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dicontohkan para nabi dan rasul. Nabi Adam mengatakan tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mungkin yang sesuai dengan konteks kita sekarang adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk berdakwah pada satu kaum. Belum ada perintah untuk meninggalkan dakwah, beliau sudah meninggalkan dakwah itu terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari Allah. Maka Allah memberi hukuman kepada Nabi Yunus atau yang dikenal dengan Nabi Dhunnun. Apa hukumannya? Di lockdown di perut ikan paus. Lalu semasa lockdown itu apa yang beliau lakukan di dalam perut ikan? Beliau beristighfar, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku merupakan orang yang zalim. Karena beliau memuji Allah, beliau menyadari kesalahannya, maka laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus ini bukan orang yang ahli istighfar dan ahli tasbih, dia tidak akan keluar dari perut ikan itu selama-lamanya. Tapi beliau bertasbih dan menyadari kesalahannya, maka Allah keluarkan beliau dari perut ikan paus. Kita kan dalam kondisi yang sama, kita di lockdown. Lalu apakah lockdown ini menyadarkan kita akan dosa-dosa kita? Apa kita menganggap ini fenomena biasa yang tidak ada kaitannya sama campur tangan Allah? Kita tetap jalan, maksiat tetap jalan. Kita tidak pedulikan bahwa ini semua peringatan dari Allah. Apakah kita perlu harus diserang langsung orangnya gitu biar dia betul-betul sadar kok dia itu bermaksiat? Apakah Anda akan nunggu seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan musibah yang ba'sa wa dharra. Musibah adalah kaitannya dengan jiwa dan harta itu udah jadi satu. Bagaimana kemudian kita menginsafi? Bagaimana kemudian kita memuji Allah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah dan menyadari kesalahan-kesalahan kita supaya kita segera dibebaskan dari ujian ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu sudah bertakwa, ada balasannya di dunia dan akhirat. Kemarin sudah saya singgung, balasan di akhiratnya adalah surga dengan semua kenikmatannya. Saya yakin dengan sudah banyak di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, terjemahnya, tafsirnya, sehingga dengan sudah dapat banyak pengetahuan tentang surga. Lalu bagaimana dengan dunia? Apa yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa di dunia? Satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa maka dia mendapatkan jalan keluar. Lebih dari itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita ikhtiar berusaha termenung di depan satu pintu rizkinya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bertakwa, barangkali pintu itu tetap tidak terbuka, tapi Allah bukakan banyak pintu lainnya yang membuat kita tuh terhenyak, membuat kita itu terkaget-kaget. Masya Allah, luar biasa. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah bagi dia. Ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa maka Allah jadikan semua urusannya jadi mudah. Lebih dari itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Allah akan mengampuni kejelekan-kejelekannya dan mengagungkan, membesarkan, meninggikan, memperbanyak pahala bagi dia. Untuk memudahkan kita memahami ini, saya mau menceritakan sebagai penutup
kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, seorang anak muda tampan yang dicintai oleh majikannya sendiri. Padahal majikan mencintai budak itu aib dalam tradisi orang Arab, dalam tradisi orang Mesir saat itu. Akan tetapi mau gimana lagi, budak ini sangat menawan. Karena aslinya beliau bukan budak, beliau adalah orang yang sangat terhormat, anaknya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, dan cicitnya Nabi. Tampilan dan paras beliau sangat memukau, bahkan sampai majikannya pun jatuh hati sama beliau. Dilakukan tipu daya yang luar biasa untuk mengajak beliau kepada kemaksiatan. Dalam Al-Quran disebutkan wa ghallaqatil abwab. Istri pembesar Mesir ini punya suatu istana besar, kamarnya tepat berada di tengah-tengah istana, pintunya berlapis-lapis sampai Allah menyebutkan ditutup semua pintu itu. Wa ghallaqatil abwab. Mungkin kalau kamarnya Bapak Ibu cuma 1-2 pintu maksimal. Ini abwab, banyak pintu. Ditutup semua. Orang dari luar nggak bakal bisa masuk. Tapi apa yang terjadi pada Yusuf? Beliau berada di dalam ruangan itu berdua dengan si majikan. Tapi Nabi Yusuf menolak perbuatan keji itu. Ia lari meninggalkannya, sehingga mau tidak mau menyebabkan beliau mendapatkan fitnah di keluarga itu. Hubungan mulai renggang. Ditambah lagi istri pembesar Mesir ini masih sangat mengikuti hawa nafsu. Dia panggil lagi wanita-wanita tercantik dan terhormat di Mesir untuk mendatangi undangannya. Dia siapkan wa atadat lahunna muttaka'a, disiapkan tempat bersandar. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, masing-masing dikasih pisau untuk mengupas buah. Ketika mereka sudah siap, kemudian wa qalat ikhruj alaihim, diperintahkan Yusuf untuk keluar. Satu persatu di antara mereka, peribahasannya Bapak, mengoncei jari mereka. Bukan buah yang dikelupas, tapi jari kulit mereka. Darah sudah membasahi rok-rok mereka. Mereka masih belum sadar. Saking pesonanya para wanita ini dengan kegantengannya Nabi Yusuf. Kemudian karena fitnah itu semakin berat, godaan bukan hanya dari satu wanita. Kadang kita digoda satu wanita aja kita udah nggak tahan. Kalau anak muda zaman sekarang bahkan tidak digoda pun dia yang nyari-nyari wanita untuk digoda. Ini perempuan semesir, bukan cuma yang ngecek-ngecek, semuanya high class. Itu menggoda Nabi Yusuf. Tapi beliau lebih milih apa katanya dalam Al-Quran? Rabbis sijnu ahabbu ilai. Oh Tuhan, sungguh penjara lebih aku cintai daripada harus menanggung semua godaan ini. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara, disiksa di penjara karena cintanya Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf mendapatkan penderitaan demi penderitaan. Tapi Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan jalan keluar. Nabi Yusuf adalah orang yang bertakwa. Beliau tahu perintah Allah untuk tidak mendekati zina, sekaligus larangannya, dan beliau alaihi salam mengerjakan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar memberi makhraja, mempermudah semua urusannya beliau setelah beliau keluar dari penjara, mengangkat derajatnya setinggi-tingginya menjadi seorang menteri pembesar Mesir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada korelasi antara takwa dan solusi. Ada korelasi antara takwa dengan rizki. Ada korelasi antara takwa dengan kemudahan kita dalam mengerjakan semua urusan. Ada korelasi antara takwa dengan dihapusnya dosa dan ditinggikan derajat kita di dunia maupun di akhirat. Maka beruntunglah bagi orang yang mendidik dirinya untuk bertakwa di bulan Ramadan, karena dia akan semakin dekat pada apa yang dia inginkan. Tapi bagi yang masih mengumbar hawa nafsunya, tidak berusaha untuk menghiasi dirinya dengan ketakwaan, maka dia tidak akan mendapatkan semua itu. Coba kita lihat dari awal masa Nabi Yusuf diuji sampai datang solusi, itu sangat lama. Sedangkan kita
Masalah sedikit saja kita sudah mengeluhnya sangat lama. Ujian baru sebentar sudah terasa sangat lama. Nabi Yusuf alaihissalam berapa tahun beliau di penjara untuk membuktikan firman Allah, yaj'al lahu makhraja. Diberi rizki min haitsu la yahtasib. Ternyata bayangan yang justru membawa beliau pada kemerdekaan itu adalah seorang yang ditakwilkan mimpinya, adalah raja yang bermimpi. Bukan dia ditolong oleh satu pasukan, bukan ditolong dengan politik tingkat tinggi, bukan. Dengan yang sangat sederhana. Mungkin kita nggak kepikiran kenapa ini orang bisa keluar dari penjara dengan cara yang seperti itu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup bagi dia. Allah mempermudah urusan Nabi Yusuf. Jamaah, ada korelasi antara ekonomi negara dengan perbuatan maksiat yang ditinggalkan. Bahasa saya, seandainya Nabi Yusuf berzina, dia tidak mungkin dipenjara. Kalau Nabi Yusuf tidak dipenjara, tidak mungkin dia bertemu dengan dua orang yang bermimpi. Kalau dia tidak bertemu dengan dua orang yang bermimpi ini, tidak mungkin suatu hari dia akan menerjemahkan mimpi raja. Kalau dia tidak bertemu dan menerjemahkan mimpi raja, dia tidak mungkin diangkat menjadi menteri Mesir sekaligus bendaharanya yang ngurusi keuangan dan ketahanan pangan di Mesir, menteri logistik. Kalau seandainya beliau tidak jadi menteri Mesir, ketika terjadi paceklik selama 7 tahun itu, semua negara Syam akan mati. Jamaah, coba kita bayangkan, Corona yang hanya 2 bulan kita lewati ini udah bikin orang stres semuanya. Yang ekonominya di bawah semakin di bawah, walaupun tetap ada yang kreatif dan kemudian naik. Yang di tengah merasakan kesengsaraan yang luar biasa, gak ada pemasukan tapi tetap harus keluar dengan jumlah yang banyak. Yang di atas, juga mengalami angin yang sangat besar, walaupun mereka tetap masih bisa makan enak. Tapi jamaah, ini hanya 2 bulan. Dan sekarang ini tanaman masih tetap bisa ditanam, kita tetap bisa makan makanan pokok. Tapi di Mesir ketika itu, di negeri Syam ketika itu, bukan hanya Mesir saja, 8 negara, nanem pun tidak bisa. 7 tahun nanem pun tidak bisa. Masa paceklik itu betul-betul mencekik mereka selama 7 tahun. Di antara 8 negara Syam itu mana yang paling aman dan stabil ekonominya? Mesir. Bahkan dari Palestina, dari mana-mana ketika mereka butuh makan, datang ke Mesir. Saudaranya Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan Bani Israel yang ada di Palestina datang semua ke Mesir untuk minta bantuan. Selamatlah negara Mesir dan negara-negara tetangga karena seorang menteri yang sangat luar biasa, Yusuf alaihissalam. Berawal dari seorang anak muda yang menahan diri dari maksiat. Hal ini sangat luar biasa jamaah. Sulit sekali diaplikasikan, apalagi di zaman kita sekarang ini. Tapi apa itu berarti tidak mungkin? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk apapun kita, tetap ada masa untuk berubah. Ini adalah contoh ideal. Saya hanya ingin mendeskripsikan, memberikan gambaran bahwa orang bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat itu, Allah akan muliakan dia. Suatu saat Allah akan muliakan dia. 4 janjinya ini akan terrealisir di dunia. Kalau tidak untuk dia, untuk anaknya. Di dunia, bukan di akhirat saja. Di dunia pun akan terrealisir. Inilah keutamaan orang-orang yang bertakwa. Yaj'al lahu makhraja, diberi solusi setiap masalah. Kalau Anda punya masalah kok enggak kunjung dapat solusi, cek ketakwaan Anda. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dibeli rizki dari arah yang enggak disangka-sangka. Kalau enggak keluar rizkinya, kalau rizkinya masih dari arah yang disangka, cek lagi ketakwaan kita. Dipermudah semua urusannya. Kalau semua urusan kita dipersulit, cek lagi ketakwaan kita. Dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Kok pangkat kita tidak naik-naik, jabatan tidak naik-naik, prestasi stuck. Ya, cek lagi ketakwaan kita. Karena siapa yang bertakwa, Allah akan naikkan. Seperti Ustaz Hidayat sering mengatakan, berbicara tentang sholat tahajud, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat derajat. Mengerjakan ketaatan-ketaatan itu merupakan takwa, menjauhi larangan itu takwa. Allah akan mudah segala urusan kita. Mungkin ini jamaah yang dirahmati Allah apa yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi memohon maaf
atas segala kekurangan kesalahan yang saya sampaikan pada majelis ini dan majelis selama bulan Ramadan. Saya juga memohonkan maaf bagi tim saya, tim media yang barangkali ada kekurangan ini dan itu. Kami mohon doa dan dukungannya supaya kami bisa istiqomah dalam berdakwah menegakkan agama Allah di muka bumi. Kalau ada kelebihannya semua datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kami bukan apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Selamat menunaikan hari raya Idul Fitri di rumah barangkali tidak masalah. Ini untuk meningkatkan derajat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menuntut ilmu karena itu kewajiban kita selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.